Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran tematik pertemuan ke-13, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, pembelajaran ke-1, 2, dan 3. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar, kemudian menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Muatan pembelajaran yang kedua yaitu PPKN KD 3.2 dan 4.2, yaitu menyebutkan tata tertib di sekolah. Kemudian muatan pembelajaran matematika KD 3.4 dan 4.4, yaitu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pembagian. Muatan pembelajaran yang terakhir yaitu SBDP KD 3.1 dan 4.1, yaitu menyebutkan alat dan bahan untuk menggambar imajinatif dan menggambar imajinatif. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Untuk muatan pembelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Di sini kita akan mempelajari bagaimana caranya mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Kita dapat memperoleh informasi dari sebuah gambar. Ketika mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Daftar pertanyaan dapat dibuat sesuai dengan informasi yang ingin diperoleh. Sekarang perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel tentang informasi yang ditanyakan sesuai dengan kata tanyanya. Kata tanya yang pertama yaitu apa? Apa? Menanyakan informasi tentang benda, keadaan, atau perbuatan. Kemudian kata tanya di mana? Menanyakan tentang tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kata tanya kapan? Menanyakan tentang waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa. Kata tanya siapa? Menanyakan orang atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa. Kata tanya mengapa? Menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa. Kemudian kata tanya bagaimana? Menanyakan keadaan, cara, atau proses peristiwa terjadi. Kemudian yang terakhir, kata tanya berapa? Itu menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Kemudian kita lanjutkan, menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Dari hasil mengamati sebuah gambar, dapat dibuat cerita singkat atau deskripsi singkat tentang gambar tersebut. Contohnya, di sini ada sebuah gambar
di mana para siswa sedang melaksanakan upacara bendera. Dari gambar yang kita amati tersebut, kita dapat membuat deskripsi singkat atau cerita singkat yang sesuai dengan gambar tersebut. Contohnya seperti ini. Siswa-siswi SD melaksanakan upacara bendera. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin. Ada siswa yang bertugas menjadi petugas upacara dan ada juga yang menjadi peserta upacara. Suasana saat upacara sangat khidmat. Upacara bendera dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi dari suatu gambar kita bisa membuat cerita singkat atau deskripsi singkat yang sesuai dengan gambar tersebut. Kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang kedua, yaitu matematika. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pembagian. Di sini Ustazah punya sebuah soal. Sebanyak 6 butir kelereng akan disimpan ke dalam 2 kotak. Berapa banyak kelereng dalam 1 kotak? Nah, pertanyaan di atas dapat diselesaikan dengan pembagian. Pembagian berarti membagi benda menjadi beberapa kelompok sama banyak. Setiap kelompok berisi sama banyak. Jadi jumlahnya pada masing-masing kelompok itu harus sama. Hasil pembagian juga dapat dicari dengan melakukan pengurangan berulang. Nah, cara yang pertama untuk menyelesaikan soal tentang pembagian yaitu dengan cara pengelompokan benda. Di sini contohnya 6 dibagi 2 sesuai dengan soal yang tadi sudah Ustazah bacakan. Nah, kita buat 6 buah benda dalam 1 kotak. Kemudian kita akan membagi 6 benda tersebut menjadi 2. Sehingga kita lingkari benda-benda yang ada di dalam kotak tersebut menjadi 2 kelompok yang sama banyak. Nah, perhatikan yang Ustazah beri tanda lingkaran berwarna merah dan berwarna hijau. Itu sudah kita kelompokkan menjadi 2 kelompok yang sama banyak, masing-masing berisi 3 benda. Jadi, dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa 6 dibagi 2 itu adalah 3. Kemudian cara yang kedua yaitu pengurangan berulang. 6 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Caranya jika dengan menggunakan pengurangan berulang yaitu kita kurangi angka 6 dengan angka 2 hingga diperoleh hasil 0. Jadi kita kurangi terus 6 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sampai hasilnya adalah 0. Contohnya di sini sudah Ustazah tuliskan 6 dikurangi 2 dikurangi 2 lagi dikurangi 2 lagi. 6 dikurangi 2 yang pertama itu hasilnya 4. Kemudian dikurangi 2 lagi hasilnya 2 dan dikurangi 2 lagi hasilnya baru 0. Nah, di sini ada 3 kali pengurangan sampai diperoleh hasil 0. Sehingga hasil dari 6 dibagi 2 adalah 3. 3-nya ini kita peroleh karena ada 3 kali pengurangan sampai diperoleh hasil 0. Di sini ada 3 kali angka 2 sampai diperoleh angka 0. Maka dari itu hasil dari 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian soal cerita berkaitan dengan pembagian. Di sini Ustazah punya satu contoh soal yang lain, soal cerita
dengan penyelesaiannya menggunakan pembagian. Dedi mempunyai 24 butir kelereng. Dedi akan memberikan kelerengnya untuk 3 orang temannya dengan jumlah yang sama banyak. Berapa kelereng yang diterima oleh setiap orang? Nah, jika dituliskan dalam kalimat matematika, maka kita tuliskan sebagai 24 dibagi 3. Karena ada 24 butir kelereng, dan 24 butir kelereng itu akan dibagikan kepada 3 orang temannya. Nah, di sini kita tuliskan pengurangan berulang, yaitu 23 dikurangi 3 dikurangi 3 dan seterusnya sampai diperoleh hasil 0. Di sini 24 dikurangi 3 diperoleh hasil 21 dan seterusnya sampai diperoleh hasil 0. Sekarang kita hitung berapa kali pengurangan 3 yang dituliskan pada soal tersebut. Ya, di situ ada pengurangan sebanyak 8 kali angka 3. Seperti yang Ustazah sudah lingkari berwarna biru. Sehingga dapat diketahui bahwa 24 dibagi 3 itu sama dengan 8. Jadi, banyak kelereng yang diterima setiap anak adalah 8 butir. Kita lanjutkan ke muatan pembelajaran berikutnya, yaitu PPKN. Pada muatan pembelajaran PPKN ini kita akan mempelajari tentang tata tertib yang ada di sekolah. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tata tertib yang ada di rumah. Kalian juga sudah bisa menyebutkan apa saja tata tertib yang ada di rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dan menyebutkan tentang tata tertib yang ada di sekolah. Nah, mematuhi tata tertib bisa membuat hidup kita itu menjadi lebih disiplin. Contoh tata tertib yang ada di sekolah antara lain memakai seragam sesuai jadwal yang telah ditentukan. Seperti contoh di SD Muhammadiyah Sangatta Utara, itu sudah ada jadwal tentang penggunaan seragam, di mana setiap hari kita menggunakan seragam yang berbeda-beda. Contohnya, pada hari Senin kita memakai jas hijau. Kemudian pada hari Selasa kita memakai seragam putih biru, rompi biru. Kemudian pada hari Rabunya kita menggunakan seragam merah putih. Dan Kamisnya kita menggunakan seragam Hizbul Waton atau HW. Nah, yang tadi itu contoh penggunaan seragam di SD Muhammadiyah itu merupakan salah satu aturan atau tata tertib yang dibuat. Jadi, kalian harus mematuhi tata tertib yang sudah sekolah buat. Kalian harus menggunakan seragam sesuai dengan hari, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Contoh lain, masuk sekolah pukul 7.00 WITA atau waktu Indonesia Tengah. Di SD Muhammadiyah, peraturan yang berlaku, siswa harus datang sebelum pukul 7.00. Seperti biasa, jika siswa terlambat, maka akan ada sanksinya, ada hukumannya. Maka dari itu, untuk seluruh siswa harus mematuhi tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolah. Nah, itu tadi contoh-contoh tata tertib yang ada di sekolah, khususnya di SD Muhammadiyah Sangatta Utara. Lanjut ke muatan pembelajaran yang terakhir, yaitu seni budaya dan prakarya.
Pada muatan pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang gambar imajinatif. Gambar dibuat dengan coretan alat tulis pada media gambar. Gambar akan menjadi indah jika diberi warna. Berikut ini ada beberapa media yang bisa digunakan atau alat yang bisa digunakan untuk mewarnai sebuah gambar. Yang pertama ada krayon. Kemudian ada spidol, ada juga pensil warna, dan ada juga cat air. Nah, gambar imajinatif seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan atau bayangan. Nah, biasanya kalau kita mewarnai menggunakan krayon, itu bisa diwarnai dengan cara gradasi atau menggunakan teknik gradasi. Gradasi di sini artinya gelap terang. Nah, langkah-langkah mewarnai dengan teknik gradasi. Di sini ada sebuah gambar, ada sebuah contoh karya imajinatif yang diwarnai dengan menggunakan teknik gradasi. Jadi, yang pertama, langkahnya adalah menggambar sketsa dengan pensil. Kemudian langkah yang kedua adalah mewarnai bagian tepi gambar dengan warna yang lebih gelap. Kemudian yang ketiga, mewarnai bagian dalam dengan warna yang lebih terang. Nah, dengan mewarnai dengan dua warna yang berbeda, yaitu warna yang lebih gelap dan warna yang lebih terang, itu akan dihasilkan gambar dengan teknik gradasi. Demikian materi pembelajaran yang dapat Ustazah jelaskan dan Ustazah sampaikan. Sekarang kita masuk ke bagian penugasan. Untuk penugasannya, silahkan kerjakan tugas-tugas berikut. Yang pertama, SBDP. Bu Pena halaman 135 nomor 3 di buku gambar. Tugasnya kalian membuat gambar yang sudah ada pada buku tersebut, kemudian kalian warnai dengan menggunakan teknik gradasi. Kemudian tugas bahasa Indonesia, Bu Pena halaman 127 nomor 4. Silahkan kalian buat pertanyaan yang sesuai dengan gambar yang ada pada buku halaman tersebut. Kemudian untuk matematika, Bu Pena halaman 134 nomor 2 A dan B. Silahkan kerjakan soal cerita terkait dengan pembagian di buku tulis kalian masing-masing lengkap dengan caranya. Dan yang terakhir, tugas PPKN, silahkan tuliskan 3 aturan yang terdapat di sekolahmu. Demikian materi dan penjelasan yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah Ustazah jelaskan bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh di rumah masing-masing. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.